年我斗气全失，完。Bab 381. Kalimat ini penuh dengan kegembiraan, tetapi tentu saja, ada juga sedikit rasa malu. Xiao Yan menatap wajah berbunga-bunga Zenni dan sedikit kurus, dan secara alami mengerti bahwa dia mengkhawatirkan dirinya sendiri akhir-akhir ini. Angkat gelas untuk mengundang Ming Yue, hadapi bayangan menjadi 3 orang. Feng Feng berdiri melawan angin dan menghela nafas, memecahkan dunia 2 orang antara Xiao Yan dan Jenny. Aku sudah menunggu Tuan Muda Xiao, tapi aku hanyalah sekelompok bayangan kesepian. Aku tidak tahu apakah kita ingin pergi bersama angin dan bertanya pada Ming Yue. Mata besar Ziying yang cerdas menatap keduanya dengan tatapan tajam, setengah tersenyum. Meskipun pemandangan di sini sangat bagus, tampaknya sedikit hidup. Xiao Zhan tidak menyelesaikan kata-katanya, dan sepertinya tidak memiliki makna yang dalam. Melihat kembali saudara-saudara di sekitar, wajah Xiao Yan memerah, dan tentu saja wajah Zenni menjadi lebih merah. Ketika apa yang disebut kasih sayang kuat, itu seperti minum dan mabuk. Selalu mudah untuk mengabaikan segala sesuatu di dunia antara pria dan wanita. Meskipun Xiao Yan dan Jenny melawan Kaisar, mereka tidak dapat menghindarinya. Uhuk-uhuk. Xiao Yan buru-buru batuk beberapa kali, menutupi rasa malunya, dan perlahan-lahan kembali sadar, melihat kelelahan yang tidak bisa disembunyikan di bawah siluet tinggi dan lurus kerumunan, mengetahui bahwa itu karena perhatiannya untuk melindunginya, selama berhari-hari. Xiao Yan merasa di dalam hatinya. Merasa sangat menyesal, dia mengatupkan kedua tangannya dan berkata, "Terima kasih atas kerja kerasmu. Tuan Muda Xiao, tidak tepat bagimu untuk mengatakan itu. Inilah yang harus kita lakukan." Le Shaolong memiliki ekspresi serius di wajahnya, tetapi semua orang dapat melihat bahwa dia menahan diri, tidak tersenyum. Itu benar, untuk mengatakan itu kerja keras, tidak ada dari kita yang memiliki kerja keras seperti Sister Zenni, dan kita harus melihat ke bawah setidaknya beberapa kali sehari. Ziying dengan tegas setuju, menatap Zenni ketika dia berbicara, berkedip. Ya, Xiao Shao, kamu harus mengatakan, kerja keras kepada wanita tertua sendirian. Nan Erming benar-benar bergabung. Xiao Yan terdiam dan harus menggaruk kepalanya, tersenyum polos. Oke, tidakkah kalian semua menebak berapa banyak panen Cao Cao kali ini? Sekarang seseorang telah keluar, mengapa kamu tidak memintanya untuk menunjukkannya kepada kami? Jenny menunjukkan sedikit kemarahan centil, dan sepertinya menutupi rasa malunya. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tahu bahwa Zenni lah yang mengubah topik pembicaraan, tetapi mereka segera melepaskan ejekan Xiao Yan dan Zenni, dan mata mereka tiba-tiba berbinar. Xiao Yan mundur ke bawah selama puluhan hari. Kamar batu dipenuhi dengan api dan kabut tebal mengepul. Semua orang menjaga pintu masuk gua. Meskipun dekat, mereka tidak dapat melihat pemandangan dan tidak dapat menebaknya. Xiao Yan melihat ekspresi antisipasi dari semua orang. Dia mengulurkan tangannya dan pikirannya bergerak. Api surgawi biru abu-abu keluar dari telapak tangannya dan menutupi seluruh tubuhnya. Melihat dari kejauhan, itu seperti jubah giok yang hangat itu jatuh ke dalam persepsi kesadaran semua orang, tapi itu seperti angin dingin dan salju, dan niat membunuh tidak ada habisnya. Api abu-abu biru mengamuk, seperti nebula yang terbakar, dan fluktuasi yang mengerikan mengguncang tubuh Xiao Yan, menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya hancur dengan cepat. Sebelum semua orang pulih dari keterkejutan mereka, penguasa berat seperti batu giok hangat muncul di tangan Xiao Yan, dan fluktuasi energi yang lebih mengerikan datang. Ini adalah, semua orang sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa menahan diri. Ini adalah penguasa abadi api surgawi. Setelah berintegrasi dengan api surgawi, itu akan maju lagi. Penjelasan Xiao Yan lembut dan lembut, tapi sepertinya petir meledak di tempat. Senjata yang bisa dimajukan oleh api surgawi.
Ini, semua orang belum pernah mendengarnya, tapi melihat ekspresi alami Xiao Yan, semua orang terdiam. Meskipun Xiao Yan telah melihat terlalu banyak hal yang mengejutkan, apakah itu peningkatan cepat kekuatan Doqi, kemajuan pesat alkimia, atau bahkan obat-obatan berkualitas tinggi yang membuat benua Dou populer, tetapi senjata teoretis yang dapat berevolusi tanpa batas, masih membuat semua orang ngiler kemana-mana. Ini adalah satu-satunya pilihan yang bisa menemani Anda seumur hidup. Setelah beberapa saat, semua orang perlahan kembali ke akal sehat mereka. Ngomong-ngomong, selain Tianhuo dan penguasa berat berkualitas tinggi ini, Xiao Shao, apakah kamu telah dipromosikan? Ziying ingat fluktuasi energi sebelumnya, tetapi ragu-ragu apakah momentum yang ditimbulkan oleh Tianhuo menutupi tubuhnya, tidak terlalu yakin. Xiao Yan mengangguk, api langit biru abu-abu menyatu ke dalam tubuhnya, dan kemudian momentum mendiang Samsung Dou meledak, sekali lagi menantang ketahanan psikologis semua orang. 3 bintang terlambat, melompat 2 langkah berturut-turut. Dia tersentak, bukan kekuatan Xiao Yan yang membuat semua orang takut, tetapi kecepatan promosi memberi semua orang kejutan yang luar biasa. Aku berkata, Shao Shao, apakah kecepatan promosimu masih manusia? Mulut Cherry Ziying hampir tidak bisa ditutup. Menghadapi mata semua orang yang tercengang, Xiao Yan menggaruk bagian belakang kepalanya dengan sedikit malu, dan menjelaskan, sebelum menelan api peledakan bumi, ia telah mencapai kemacetan tahap awal Samsung, dan sekarang ia menerobos dengan bantuan dari pil api spiritual. Jadi, setelah mendengarkan penjelasan Xiao Yan, batas toleransi psikologis semua orang sedikit mereda, dan mereka menarik napas dan sedikit mengangguk. Api surgawi ini disebut api surgawi psikis. Kemudian Xiao Yan memberitahu semua orang tentang informasi tentang api langit paranormal. Apa? Mata semua orang berbinar lagi. Tianhuo peringkat 16, dan memiliki kemampuan pemulihan yang begitu kuat. Xiao Shao, tidakkah kamu ingin menjadi monster abadi? Sayangku, itu luar biasa, Xiao Shao, kamu punya memperoleh banyak hal dari perjalanan fantasi ini. Perasaan gembira yang kuat segera menyelimuti semua orang yang hadir, bahkan kerikil dan pasir di tanah menjadi enak dipandang, dan angin panas yang naik dari tanah yang panas menjadi lebih hangat. Pada saat kehidupan dalam adegan ini, itu harus menjadi putih besar. Tawa hangat Xiao Zhan disertai dengan penyesalan jatuh ke angin kosong, yang membangkitkan simpati semua orang. Mari kita lihat bagaimana ini. Nan Erming membalik cincinnya, dan benar-benar mengeluarkan beberapa botol porselen. Begitu tutupnya diangkat, aroma anggur yang kuat menggoda selera semua orang. Ternyata itu Zhu Yeqing kelas 1. Aku bilang, dari mana kamu mendapatkan anak ini? Kejutan Xiao Zhan tidak kurang dari melihat langit biru abu-abu Xiao Yan. Wajah Nan Erming yang sangat tampan tanpa ekspresi, tetapi ada sedikit rasa malu. Dia melirik Xiao Zhan dengan kesal, saya sendirian, pasti akan ada saat-saat sepi, terkadang sendirian, bagaimana saya bisa melewatkan cangkir ini? Hanya barang-barangnya. Hanya saja anggur yang tersisa tidak banyak, itu milikku, dan aku benar-benar enggan untuk mengeluarkannya. Nan Erming berkata di sini, jejak sakit hati melintas di wajahnya. Aku tidak menyangka Nan Erming kita menjadi seorang pria terhormat. Storm menghela nafas sedikit. Badai, kamu terlalu bijaksana. Terus terang, itu membosankan. Xiao Zhan tidak berniat melewatkan kesempatan untuk menyerang Nan Erming. Penampilan Nan Erming selalu membuat semua orang cemburu. Katakan lagi, wajah Nan Erming membeku, dan bahkan angin yang lewat sesekali membawa sedikit rasa dingin, tetapi sudut mulutnya yang menahan diri untuk tidak berkedut mengungkapkan senyum yang nyata. Haha, demi apa yang ada di dalam botol-botol ini, kamu harus memperlakukanku seolah-olah aku tidak mengatakan apa-apa. Xiao Zhan mengambil beberapa botol Zhu Yeqing, dan tidak lagi bertengkar dengan Nan Erming. Sebenarnya, jika Nan Erming tidak pelit dengan senyum lembut itu,
Saya tidak tahu berapa banyak wanita di benua Doudi yang akan terpesona olehnya, dan bagaimana mereka bisa sendirian. Zenni berbicara dengan lembut, dengan tenang mengatakan Nan Erming menyelamatkan wajah. Semua orang mengangguk, dan pada saat yang sama menatap wajah tampan Nan Erming yang membuat para gadis cemburu. Melihat mata tanpa berkedip, Nan Erming tampak malu. Tumpukan api unggun membubung ke langit di ruang terbuka. Cahaya api yang elegan dan aroma anggur yang kaya, disertai dengan tawa hangat dan tulus dari semua orang, memicu malam berbintang bulan ini dengan sangat indah. Di pagi hari berikutnya, saya bangun dari minum dan berdiri di bawah langit yang luas, semua orang saling memandang dengan cemas. Bagaimana kita keluar? Menghadapi mata semua orang, Xiaoyan menghela nafas pelan. Tempat ini adalah situs api pil spiritual, dan dia menyerap api pil spiritual. Secara alami, semua orang berpikir bahwa Xiaoyan adalah orang yang paling mungkin mengetahui pintu keluar. Dengan sedikit keberuntungan, tanpa penjelasan, Xiaoyan merenung. Dia telah menjelajahi tempat ini dengan kekuatan jiwanya, dan tidak ada yang mencurigakan, jadi hanya ada satu kemungkinan, dan pintu keluar adalah tempat api pil psikis, dengan kata lain, di dalam ruang batu. Ketika Xiaoyan menggunakan kekuatan api tanah untuk menaklukkan api pil spiritual, kekuatan jiwa secara tidak sengaja mengikuti kekuatan api bumi untuk menjelajah, dan menemukan bahwa sepertinya ada ruang terbuka di bawah, tapi dia tidak melakukannya, membayar banyak perhatian pada waktu itu, tampaknya pintu keluar kemungkinan besar ada. Dengan pemikiran ini, Xiaoyan melambaikan tangannya dan meminta semua orang untuk mengikuti. Dengan sekejap, dia memasuki ruang batu lagi. Magma di kolam batu pusat telah mengering, warnanya redup, dan telah kehilangan vitalitasnya. Kekuatan jiwa diperpanjang hanya beberapa mil jauhnya, dan tenggelam di garpu di sumber api bumi. Itu sangat kosong di bawah, dan sepertinya ada dunia lain. Seharusnya di sini, memadatkan kekuatan api, Xiaoyan mengayunkan penguasa kuno lagi, dan menghancurkan magma yang mengeras dengan kekuatan menghancurkan dan menarik, dan membelah saluran. Dari kedalaman saluran, seberkas cahaya keluar. Tidak mudah untuk melewatinya. Bagian yang panjang, mata semua orang tiba-tiba terbuka. Di sini adalah dunia yang sama sekali berbeda. Di kaki semua orang, di dasar awan putih, lapisan tebal kabut kuning dan lengket melayang. Kabut itu membentang di langit dan tidak ada habisnya. Itu seperti sungai mata air kuning di bawah 9 dunia bawah. Di atas mata air kuning, semua orang dapat melihat bahwa angin sepoi-sepoi dan awan ringan, laut biru dan langit biru, dan matahari bersinar. Di bawah mata air kuning, ada kesunyian yang tak terbatas. Pasir kuning yang berterbangan di langit menutupi langit dan bumi dan matahari. Sinar matahari tampaknya menjadi kemewahan di sini. Kadang-kadang, beberapa pohon mati terlihat setelah pasir kuning, juga merupakan fosil dari bertahun-tahun yang lalu. Ketika semua orang mengangkat mata mereka melihat bahwa tulang-tulang itu tidak terbatas, tertutup oleh angin, dan tulang-tulang itu terbuka. Mungkinkah tempat ini adalah reruntuhan sebelum bencana zaman kuno? Langit yang sama, dipisahkan oleh garis tipis, sebenarnya adalah dunia yang terpisah. Haruskah kita mengatakan itu ajaib atau menakutkan? Xiaoyan memiliki tampilan yang luar biasa di wajahnya. Tidak di era yang sama, tetapi di tempat yang sama, Xiaoyan tampaknya telah melakukan perjalanan melalui waktu, melihat sosok-sosok bendera perang melambai, kuda emas dan kuda besi, dan evolusi historis dari hiruk-pikuk dan mayat. Bencana alam zaman kuno adalah era misterius, yang telah melewati banyak era terang dan gelap, meninggalkan keajaiban dan kebingungan yang tak terhitung jumlahnya, yang membuat mustahil untuk membayangkan naik turunnya tahun ini. Dengan emosi, semua orang tidak langsung turun, tetapi terbang di sekitar langit dengan cepat, tetapi itu menjadi semakin mengejutkan, dan ekspresi di wajah mereka menjadi semakin menarik.
Tempat ini berdiameter ratusan ribu mil, jauh lebih kecil dari ruang di luar ilusi dan api langit, tetapi tempat ini melingkar, dan jika dilihat dari ketinggian, itu tampak seperti mangkuk besar yang tertekuk di bawah tak berujung, rembesan pasir kuning, pemandangan samar-samar membuat orang merasa tak terbatas. Dan semua orang juga menemukan bahwa tidak ada bangunan, bahkan gunung, tidak ada air yang mengalir, tidak ada vitalitas, dan pasir kuning dan tulang kering adalah satu-satunya tema utama di sini. Akhirnya, mata semua orang menemukan satu-satunya hal yang menarik perhatian semua orang. Dapat dikatakan sebagai tema utama ruang ini, atau hal yang paling mengejutkan di sini. Itu muncul di depan mata semua orang, membuat semua orang sedikit bingung, merasa pusing. Di ujung cakrawala, di daerah Huangsha yang paling lancang, tahta tulang putih yang menjulang berdiri tegak. Bab 382. Ketinggian beberapa ratus meter awalnya sangat mengesankan, tetapi jarak membuatnya hanya titik kecil di mata semua orang. Meski begitu, itu masih sangat mencolok sehingga tampaknya pasir kuning dan tulang kering tidak dapat menutupi bekasnya memperlihatkan kemuliaan. Seluruh tahta tulang putih muncul di pasir kuning yang tak terbatas, dan warna putih tanpa cacat itu tidak pernah ternoda bahkan oleh sedikit pun debu. Tepat di depan mata semua orang, tahta tulang menghilang tanpa suara, begitu saja, menghilang begitu saja, seolah-olah tidak pernah muncul. Segera setelah tahta tulang menghilang, ruang kembali menjadi kusam dan monoton, dan langit penuh dengan angin dan debu. Selain itu, tidak ada yang perlu diperhatikan. Sepertinya tahta tulang memiliki apa yang kita cari. Jenny mengangkat alisnya sedikit, melihat ke kejauhan. Xiao Yan menatap tempat di mana tahta tulang putih menghilang untuk waktu yang lama, lalu mengangguk perlahan. Banyak lumut segel roh telah dikumpulkan di pinggiran dunia fantasi, jadi tidak diragukan lagi pasti ada segel roh di dunia fantasi. Meskipun masih belum pasti apakah itu ada di sini atau tidak, ketiga hal aneh itu adalah hal yang langka, dan secara alami memiliki rahmat surga dan bumi untuk melindungi mereka. Sama sekali tidak mungkin untuk melihatnya di mana-mana di pasir kuning. Sama sekali. Dan jika itu di sini, itu hanya mungkin di tahta tulang. Turun dan lihatlah. Tulang dan sayap Xiao Yan berkibar, dan sosoknya menghilang ke langit, melewati sungai yang lengket seperti mata air kuning, hanya menyisakan bayangan yang berdiri di samping semua orang. Semua orang menunjukkan gerakan mereka dan mengikuti Xiao Yan. Tubuh semua orang baru saja melangkah ke sungai mata air kuning, tekanannya meningkat tajam, dan mereka merasa tidak enak. Masuknya kehidupan tampaknya mengaktifkan sungai mata air kuning. Mata air kuning telah memotong vitalitasnya dan sangat sensitif terhadap bau vitalitas. Sungai mata air kuning, seperti ular piton raksasa, perlahan-lahan terbangun dari 1000 tahun tidur, paksaan yang agung. 10 arah terguncang, langit dan bumi semuanya bergetar, dan aura dingin menyelimuti seluruh langit dan daerah sekitarnya. Memancarkan aura kuno dan sunyi, sungai mata air kuning, berguling melintasi langit, membuat suara memekakkan telinga, seluas tsunami, mengirimkan fluktuasi mengerikan yang dahsyat, dan gas kuning seperti cairan mengalir di kehampaan, membawa keinginan untuk daging dan darah menyapu, membungkus semua orang. Sungai mata air kuning, meremas setiap kulit dan akar rambut semua orang, langsung mengisi setiap celah antara udara dan tubuh manusia. Gemetar, kesadaran semua orang juga kabur. Semua orang segera menemukan bahwa kekuatan jiwa tidak dapat menembus terlalu jauh di sungai mata air kuning, dan bahkan energi langit dan bumi di udara tampaknya kehilangan induksi. Semua orang di sini tampaknya adalah orang biasa yang tidak bisa lihat basis kultivasi tetapi tidak dapat tampil. Xiao Zhan meninju lagi dan lagi, kecemerlangan ilahi menyilaukan, seolah-olah terbuat dari emas, dan menggunakan 10.000 kekuatan, tetapi menyedihkan menemukan bahwa ki pertempuran tampaknya telah disuntikkan ke dalam pusaran besar dan menghilang, tanpa jejak,
dan sungai mata air kuning, seperti seteguk mata laut yang besar menelan segalanya. Jiwa Xiaoyan adalah yang terkuat. Dia yang pertama menemukan keadaan ini. Dia membuka mulutnya untuk memperingatkan semua orang. Sayangnya, tanpa udara sebagai media, cahaya membuka mulutnya tetapi tidak bisa berbicara. Cahaya putih seperti pedang tajam menghancurkan air sungai di sekitarnya menjadi berkeping-keping dan berubah menjadi kabut kuning besar, tetapi seperti pisau yang memecahkan air, sungai mata air kuning masih berderap, dan kabut kuning melonjak, dan raungan yang memekakkan telinga membuat jiwa orang-orang gemetar. Tiba-tiba, semua orang menjadi panik, yang merupakan reaksi naluriah terhadap hal yang tidak diketahui. Untungnya, kepanikan hanya berlangsung sesaat. Semua orang telah mengalami ratusan pertempuran, dan intuisi yang diasah oleh hidup dan mati dengan cepat bereaksi. Saya ingat dengan jelas bahwa ketika kami menjelajahi langit di atas, sungai mata air kuning, tidak dalam, Ki yang mencekik yang tragis membuat orang merasa kedinginan, dengan rasa penindasan yang sangat menakutkan, tetapi tidak ada firasat berbahaya, dan tidak ada serangan substantif yang ditemukan. Mungkin selama menjalankan ki pertempuran untuk mengalir ke kaki dan jatuh lurus ke bawah, itu harus menjadi cara yang paling langsung dan efektif. Sungai mata air kuning, sebenarnya adalah parit alami di sini, yang mengisolasi matahari dan kehidupan, dan menciptakan lingkungan tak bernyawa dengan pasir kuning memenuhi langit di bawah. Selain fungsi isolasinya, sungai mata air kuning, juga merupakan labirin alami. Orang-orang di dalamnya tidak dapat dirasakan atau dilihat, dan kontak antara tubuh manusia dan energi eksternal terputus, dan konsumsi energi di dalamnya tidak dapat dilengkapi. Semakin lama, semakin lemah. Di lingkungan ini, orang pasti akan panik, kehilangan ketenangan, dan kemudian tersesat, dan akhirnya terjebak di sungai mata air kuning, menghabiskan energi mereka dan berubah menjadi kabut kuning. Formasi ini tidak beracun, tetapi sangat aneh, dan sangat sederhana ketika Anda melihatnya. Ujiannya adalah untuk tetap pada hati asli Anda dan Qingming. Jika Anda kehilangan hati asli Anda juga akan kehilangan diri Anda sendiri. Dalam akhir, Anda akan jatuh ke dalamnya dan jatuh di sini. Jika pikiran tidak benar, formasi ini seperti parit yang tidak dapat dilintasi. Jika hati seperti anak kecil, formasi ini sesederhana selembar kertas kosong. Jadi, itu sulit, tetapi tidak sulit. Xiaoyan dan yang lainnya cerdas dan lurus, tanpa rasa takut di hati mereka, tidak ada rasa takut dalam hidup dan mati, bagaimana mereka bisa kehilangan diri mereka sendiri. Jadi formasi ini tidak sulit bagi mereka. Xiaoyan pertama kali muncul di bawah sungai mata air kuning. Wei Wei melihat dengan cemas aliran udara yang mengalir dari sungai mata air kuning, dan dia merasa lega sampai dia melihat semua orang muncul satu demi satu setelah beberapa saat. Melihat kembali sungai mata air kuning di kepala, perasaan yang sangat aneh masih menghantui hati semua orang, membuat orang pingsan. Penghalang alami yang begitu luar biasa membuat orang harus mengagumi keajaiban alam. Tempat di mana ketiga hal aneh itu berada, memang tidak sederhana. Berdiri di pasir kuning, Xiaoyan dan semua orang akhirnya merasakannya dengan lebih jelas. Di bawah sungai mata air kuning, angin menyapu seluruh ruang, menggulung pasir, dan meledakkan batu, menindas dunia, dan fluktuasi yang mengerikan membuat langit bergetar, bahkan kecepatan Le Shaolong dan Zi Ying sangat terpengaruh di sini. Berjubah maju ke arah tahta tulang, mata semua orang terus melihat sekeliling, waspada terhadap dunia yang tidak dikenal ini. Di kejauhan, gunung tinggi yang terbuat dari pasir kuning berubah menjadi tanah datar dalam sekejap di bawah angin kencang. Angin membawa pasir kuning seperti laut dan langsung memenuhi tempat dataran rendah lainnya. Memindahkan gunung dan merebut kembali laut, ini hanya dengan menjentikkan jari. Kekuatan alam bergoyang dengan bebas, seolah-olah ribuan pasukan berlari kencang. Wajah semua orang mulai menjadi semakin serius. Pasir kuning memenuhi langit,
mengamuk tanpa henti, langit mulai suram seperti akhir dunia, dan badai gurun akan segera datang. Angin nyaring merobek langit, dan kabut kuning berkibar, dipenuhi dengan bau pengap. Semua orang berjalan di jalan gurun yang panjang, dan mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa badai melemparkan batu setinggi beberapa puluh meter ke langit, dan melemparkan kerangka besar ke langit. Itu langsung terkoyak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Anginnya sangat kencang, dan pepohonan serta bebatuan kuno tidak lebih rentan dari seekor domba di tengah badai. Ini adalah kekuatan surga dan bumi, di mana kehancuran dan penguburan adalah melodi yang konstan, tetapi tidak ada yang tahu dari mana dan kapan badai tak terbatas ini berasal. Untungnya, ada badai dalam tim. Dengan afinitas badai terhadap angin, tempat ini seperti bebek ke air. Meskipun tidak dapat mengendalikan kekuatan langit dan bumi, tidak terlalu sulit untuk menilai arahnya. Badai semua orang melewati tornado 3 kali dan perlahan mendekati tahta tulang. Sepanjang jalan, semua orang menemukan bahwa tempat ini sangat aneh. Mereka tidak menemui hambatan apapun, mereka tidak menemukan binatang ajaib, hanya kekuatan langit dan bumi yang mengikuti mereka sepanjang jalan. Melihat tahta tulang putih yang menjulang di kejauhan, semua orang merasa luar biasa, seolah-olah mereka berada dalam mimpi. Itu terlalu tidak nyata. Mengambil napas dalam-dalam di udara yang bercampur dengan pasir kuning, dadanya tiba-tiba dipenuhi dengan kekeringan yang berapi-api. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi. Xiao Yan menjilat bibirnya yang kering dan menatap langit kelabu di atas kepalanya. Dia tidak menghadapi bahaya yang dia bayangkan, dan dia selalu merasa tidak nyaman di dalam hatinya. Semua orang bersemangat, kata Xiao Yan sambil melihat lingkungan sekitar. Semua orang mengangguk ke Xiao Yan dan bergerak maju dengan hati-hati. Tidak ada yang berbicara, dan mereka semua memegang pedang di tangan mereka, merasa sangat gelisah di hati mereka. Jalan menuju singgasana tulang berkelok-kelok dan bergelombang, dengan bukit-bukit kecil dengan ketinggian bervariasi di sepanjang sisi jalan. Medan berangsur-angsur menjadi tenang, pasir kuning di langit juga melemah, dan cuacanya jauh lebih baik dari sebelumnya. Tidak ada yang aneh, tetapi Xiao Yan selalu merasakan kekhawatiran yang tak terkatakan di dalam hatinya. Sepanjang jalan, badai pasir mengangkat pasir kuning yang telah terkubur di bawah kaki saya selama bertahun-tahun, memperlihatkan tulang belulang yang terlihat samar di bawahnya. Angin semakin kuat, dan pasir kuning melambai dan melayang ke kedua sisi, dan lebih banyak tulang terbuka di tanah. Dengan menilai kerangka, dapat dilihat bahwa kerangka ini seharusnya menjadi pejuang yang sangat kuat di masa hidup mereka. Mungkin dulu ada perburuan dengan bendera, dan kuda emas dan kuda besi bertarung dengan cukup brutal. Mungkin tanah di sini berwarna merah dan ternoda dengan darah ya, tapi semua ini telah terkubur di bawah pasir, terkubur dalam sejarah. Matahari terbenam miring ke barat di tepi gurun, dan bumi menjadi gelap, memperlihatkan lapisan merah tua, seolah-olah darah telah merembes ke pasir kuning pada masa itu. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat luasnya di kejauhan. Sejarah selalu terlalu berat, kita tidak tahu apa yang terjadi di sini sebelumnya, tetapi matahari terbenam di gurun pasir, pasir kuning dan tulang putih, warna abu-abu ini selalu membuat orang sangat sedih. Zhen Ni berdiri di samping Xiao Yan dan mengulurkan tangannya untuk sikat itu. Tampilan rambut berantakan, menghela nafas. Xiao Yan mengangguk, tetapi masih tidak berbicara. Kecemasan di hatinya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Angin, lebih mendesak, seperti cakar yang tajam, mengelupas satu lapisan dan lapisan lain dari gurun. Lebih banyak pasir kuning menggulung, dan gelombang panas naik dari gurun, seperti kabut abu-abu, membuatnya sulit untuk bernafas. Cahaya oranye merah dari matahari terbenam mencair menjadi kabut-kabur. Langit menjadi lebih gelap, noda hitam muncul di cakrawala. Malam hampir tiba, pasir kuning ditutupi dengan lapisan merah tua di bawah cahaya abu-abu, dan ada bau menjijikkan di udara.
seolah berlama-lama selama ribuan tahun, busuk. Sejauh mata semua orang bisa melihat, tulang-tulang itu membentang di sepanjang bukit pasir yang terus-menerus bergelombang, berkelok-kelok seperti ombak di laut menuju tahta tulang. Jika saya ingat dengan benar, melihat tahta tulang dari ketinggian sebelumnya, itu adalah tempat di mana badai pasir kuning seperti ombak yang bergejolak, mengosongkan ombak yang mengamuk. Le Saolong membuka mulutnya perlahan, alisnya berkerut, tapi, ketika kita sampai di sini, semuanya berbeda, itu adalah tempat yang paling tenang, setidaknya untuk saat ini. Kata-kata Le Saolong membuat hati semua orang tenggelam. Mengingat apa yang telah mereka lihat sebelumnya, hati semua orang dipukul dengan keras oleh kegelisahan di hati mereka. Kecuali angin, itu sangat sunyi. Hanya detak jantung, bang-bang, yang bergema di padang pasir yang ditutupi dengan tulang. Angin menggulung bagian dari tulang putih lengan bawah, 5 jari layu meraih ke depan dengan rakus, buku-buku jari pucat disertai dengan rengekan pasir kuning, berteriak seperti hantu malam, dalam jarak 3 inci dari dada Xiao Yan, dia ringan terguncang oleh ki yang melindungi tubuh, dan dengan rapuh dipecah menjadi beberapa bagian. Dia jatuh di padang pasir, jari-jarinya mengarah ke langit, dan dia gemetar beberapa kali. Dia tampak sangat tidak mau. Ziying meremas lengan Xiao Zhan dengan erat, kukunya menancap di dalamnya, wajah kecilnya yang cantik pucat, dan matanya yang berbicara penuh dengan gemetar. Tidak peduli seberapa kuat Ziying, dia juga seorang gadis, dan dia secara naluriah merasa jijik dan takut akan hal-hal ini. Jenny juga merasa bahwa suhu tiba-tiba turun drastis, dan hawa dingin menyebar di hatinya, meskipun dia tidak terlihat seperti Ziying di permukaan, dia tanpa sadar memeluk bahunya dengan erat. Angin malam sangat dingin, dan tubuh semua orang agak kaku, mereka semua memandang Xiao Yan dan menunggu langkah selanjutnya. Kamu harus pergi ke jalan yang harus kamu lalui. Xiao Yan memperhatikan untuk waktu yang lama, sosoknya yang tinggi dan lurus-lurus seperti lembing dalam kabut, dan seperti pilar karang hitam, tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, angin dan hujan, itu akan tetap diam, menyatukan semua orang. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan dengan kasar mengeluarkan penguasa api surgawi, dan api yang menyala-nyala menjadi mercusuar di gurun yang berkabut ini. Sepanjang jalan ke depan, semua orang tidak bisa berkata-kata sepanjang jalan, hanya api langit biru abu-abu yang berdenyut samar. Malam semakin gelap dan gelap, lautan pasir sangat luas dan sunyi, dan semua orang berbalik beberapa bukit pasir yang tidak rata dan perlahan-lahan bergerak maju, hanya untuk melihat beberapa reruntuhan yang telah terkikis oleh angin dan pasir berdiri di sana sendirian, tampak seperti itu di gurun yang luas. Di bawah malam, api fosfor menari-nari dan membalikkan beberapa bukit pasir. Sebuah jalan yang bersinar dengan cahaya putih muncul di depan semua orang. Jalan itu berliku-liku lurus ke depan, samar-samar menunjuk ke tahta tulang. Tidak dapat diprediksi bagaimana ini bisa terjadi. Semua orang mengepalkan senjata di tangan mereka, menyaksikan semua pemandangan di sekitarnya berangsur-angsur menghilang dalam keheningan, hanya menyisakan jalan kecil di depan mereka, tetapi semua orang tidak memiliki persepsi tentang ini aneh yang membuat orang gemetar. Tetap setia pada hatimu dan terus berjalan. Xiao Yan menggigit bibirnya, kekuatan jiwanya tampaknya terhalang, jangkauan pencarian sangat terbatas, dan dia tidak menemukan apapun. Jawabannya akan selalu datang, mungkin ada di depan, kata Xiao Yan, melangkah di jalan tanpa batas di depan. Jalan itu penuh dengan cahaya putih, dan ada lapisan kabut tebal yang mengambang, yang mengisolasi eksplorasi kekuatan jiwa. Dari kejauhan, ia memiliki keindahan seperti mimpi, tetapi begitu dia menginjaknya, Ziying melompat kembali dengan, wow, menutupi tangannya dengan tangannya. Di dadanya, lekukannya bergelombang seperti ombak, dan dia masih shock. Ketika semua orang melihat mereka, mereka terkejut menemukan bahwa jalan itu sebenarnya terdiri dari kerangka putih yang tak terhitung jumlahnya, padat dan pucat,
dengan bunga berpendar mengambang di atasnya, dan raungan yang tidak mau terdengar samar-samar di kabut putih yang dibentuk oleh auman yang tak terhitung jumlahnya mengganggu pikiran semua orang, seolah-olah ada banyak hantu dan hantu liar di dalamnya, hanya mencoba memilih seseorang untuk dimakan. Tidak heran Ziying begitu abnormal, bahkan Zenni memeluk lengan Xiaoyan erat-erat, tubuh lembutnya gemetar sedikit, Beia menggigit bibirnya begitu keras sehingga bibirnya berubah ungu, dan matanya samar-samar bersinar seperti air jernih. Perisai Xiaozan telah lama disangga, dan Xiao Tianhu emas seperti matahari keemasan, bersinar terang, melindungi semua orang dengan erat. Tapi sesuatu yang lebih aneh terjadi, fosforesensi yang berkibar dan suara-suara merintih itu sebenarnya menganggap perisai Xiaozan bukan apa-apa. Feng mengulurkan tangannya untuk melindungi tubuhnya dengan douqi, dan menyentuh pendar aneh dengan ringan, tetapi dia terkejut menemukan bahwa tidak ada ketidaknyamanan di tangannya, seolah-olah semua ini hanya untuk mengganggu pikiran semua orang. Pikiran asli, dapat dikatakan memiliki pandangan jauh ke depan. Begitu dia menatap Xiaoyan dengan kagum, badai menemukan masalahnya. Pendar tak berujung dan rengekan dari waktu ke waktu membungkus semua orang di tengah. Meskipun setiap orang memiliki semangat juang untuk melindungi tubuh mereka, mereka tidak bisa hentikan mereka. Gelombang suara tak terlihat itu memenuhi pikiran semua orang. Tetapi setelah beberapa saat, wajah semua orang berangsur-angsur menjadi pucat, dan ekspresi mereka sedikit bingung. Sepertinya seseorang digendang telinga terus-menerus berbicara tentang kemalangan dan kesepiannya, yang membuat orang putus asa dan bingung. Dalam keadaan gelisah seperti itu, hanya satu panah dingin yang bisa membuat semua orang jatuh ke dalam keputusasaan. Memikirkan hal ini, badai pecah dengan keringat dingin, dan tongkat itu meledak menjadi cahaya lembut, tetapi itu dengan lemah dijatuhkan, karena dia ternyata angin tidak bisa menghentikan yang terkutuk. Untuk membuat aliansi bisnis dengan kekuatan di seluruh dunia dipilih untuk pelatihan elit, selain kesetiaan, mereka juga harus unggul di antara rekan-rekan mereka. Pada awal ketika tongkat badai diangkat, semua orang sudah bereaksi dan menyerang satu demi satu, dari kejauhan, pertempuran ki yang berwarna-warni mekar dengan cemerlang di kabut putih. Saya harus mengatakan bahwa reaksi semua orang sangat cepat, dan mereka panik sejenak dan kemudian mereka mendapatkan kembali ketenangan mereka, tetapi saya harus mengatakan bahwa hasilnya sangat lemah. Apakah itu kilatan cahaya bintang atau angin dan kabut, mereka tidak bisa menghilangkan kabut aneh seperti gangren. Tepat ketika semua orang bingung, cahaya biru abu-abu menyapu dari langit, dan pendar dan rengekan takut mereka tidak bisa menghindar. Teratai api abu-abu kebiruan berputar di atas kepala semua orang, warna giok hangat, yang merupakan api langit campuran Xiaoyan. Teratai api tidak besar, tetapi setiap kali berputar, ia memancarkan cahaya yang sangat berapi-api, yang suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Api di langit tepat dan kabutnya jahat, dan itu tepat untuk saling menekan, dan semua orang akhirnya menarik napas. Dengan bantuan Tianhuo, semua orang berjalan di jalan tulang putih yang tidak rata. Setiap langkah adalah suara retak tulang yang renyah. Ditemani oleh kabut berkabut, ada bau menjijikkan dari waktu ke waktu, dan mati lemas yang tak terlukiskan ada di dalamnya. Udara hati semua orang perlahan-lahan terbebani. Bab 383. Putih dan merah selalu menjadi warna terindah di dunia. Legiun Tulang, patuhi panggilan leluhur dari roh-roh dendamku, persembahkan kesetiaanmu kepadaku, dan nyatakan penyembahanmu kepadaku dengan darah musuh. Jalur tulang berliku-liku, dan ujungnya samar-samar terlihat, tetapi tampaknya tidak ada habisnya. Saya tidak tahu berapa banyak belokan yang telah saya putar, berapa banyak tulang yang telah saya injak, dan pikiran semua orang secara bertahap menjadi rileks. Tepat ketika semua orang mulai merasa kesal dengan jalan tak berujung dan tanpa tulang ini, kabut kabur di kedua sisi jalan tiba-tiba memantulkan gambar. Gambar itu seperti kain, bergelombang dengan angin,
tersembunyi dalam kabut dan muncul dari waktu ke waktu, sedikit ilusi, tetapi tampaknya sangat nyata, seolah-olah itu adalah kisah yang terjadi di negeri ini, bepergian melalui ruang dan waktu, dan sedang ditafsirkan di sekitar semua orang. Di atas gambar, tahun-tahun yang tidak dapat dijelaskan, era yang tidak diketahui, saya melihat bahwa di tanah yang dipenuhi angin dan pasir, di bawah langit yang suram, banyak orang dan kuda sedang bertarung. Kuda perang meringkik, tombak bersinar dengan sinar cahaya yang tajam, panah-panah tajam yang tak terhitung jumlahnya menembus langit, dan bunga darah menembus baju besi es, mewarnai langit menjadi merah. Pria di depan jatuh, dan pria di belakang dengan cepat berbaikan, tanpa ragu sedikit pun, tanpa mundur sedikit pun. Lengan prajurit itu dipotong oleh pisau besi yang tajam, dan dia menarik pukulan berikutnya dengan tangannya yang lain. Ksatria panah-panah berputar berkecepatan tinggi menembus dadanya, dan dia menerbangkan kuda perang. Sebelum mati, dia juga melemparkan tombak perang di tangannya dan menembus musuh di depan. Pedang, bayangan, dan daging serta darah yang beterbangan telah mengubah tempat ini menjadi neraka Shenluo, dengan gunungan mayat dan lautan darah di mana-mana, dan lengan serta tunggul patah di mana-mana. Udara dipenuhi dengan darah yang menyengat, tanah mengalir dengan warna merah tua. Perang sedang berlangsung. Saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu, dan berapa banyak musim semi dan musim gugur telah diganti. Keluhan para prajurit yang mati terus menumpuk di langit, dan perlahan mengembun sungai kuning yang memisahkan langit dan bumi. Tanah di gambar tidak bisa lagi dibedakan dari lumpur atau darah. Xiaoyan dan yang lainnya sepertinya mencium bau darah dari zaman kuno, yang begitu kuat sehingga menjijikkan. Gambar itu terus berubah, dan berlanjut sampai siang dan malam tiba. Itu adalah malam tanpa angin dan tanpa bulan dalam suara pertempuran, langit terbuka tanpa suara, dan sosok samar turun dari langit, membangkitkan kebencian di langit. Keluhan tak berujung tampaknya telah menemukan jalan keluar, dan mereka tiba-tiba menjadi gila dari Sungai Kuning, dari tentara yang mati, dari kebencian kedua sisi perang, semua dituangkan ke dalam sosok yang samar. Sosok buram itu tampaknya sangat menikmati keluhan yang tak ada habisnya ini. Di antara aliran udara yang tak terhitung jumlahnya, hanya sepasang pupil berwarna darah yang tergantung sangat mencolok di langit malam, mengungkapkan kegilaan yang ekstrim. Karena keluhan di langit berkumpul dengan kecepatan tinggi, tornado besar terbentuk antara langit dan bumi. Sosok kabur ada di tengahnya, dan tawa itu tak terkendali. Tawa itu sangat aneh di malam yang gelap. Perubahan mendadak menarik perhatian kedua belah pihak. Semua orang terkejut ketika mereka mengangkat kepala. Tampaknya semua ini di luar pemahaman mereka. Semua orang lupa tentang pertarungan yang sedang berlangsung. Mereka semua gemetar, dan kuku depan mereka dengan gelisah menggali tanah, tampak sangat ketakutan. Setelah sosok buram menyerap banyak kebencian, itu berubah menjadi wajah yang mengerikan, dan wajahnya diperbesar tanpa batas, menutupi seluruh langit, dan meraung ke bawah. Raungan itu seperti guntur, dengan ketidakpuasan yang kuat. Di bawah gemuruh, tornado yang dibentuk oleh kebencian membalikkan arahnya dan menyapu seluruh bumi. Mata berdarah melintas di udara, kebencian seperti dirasuki hantu, dengan cepat berubah menjadi kebencian, membanjiri semua orang di kedua sisi perang, apakah itu mantan kawan seperjuangan atau musuh. Segera, ada ratapan di tanah kosong. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya menjadi ganas dan menakutkan dalam kabut, seolah-olah berjuang dalam kesakitan, tetapi mereka tidak bisa melepaskan diri dari dorongan, dan bergegas ke tanah tanpa sadar. Roh kebencian yang tak terhitung jumlahnya tanpa takut pedang bergegas ke medan perang, tanpa ketegangan sedikit pun. Saya melihat bahwa setiap prajurit dengan cepat mengering, hanya menyisakan tulang kurus. Keengganan sebelum kematian berubah menjadi kebencian yang meningkat, dan bergabung menjadi pasukan kebencian. Legiun kebencian tumbuh dengan cepat dengan kecepatan bola salju, dan keputusasaan memenuhi seluruh bumi.
Seorang prajurit yang tak tertandingi yang dikenal di ketentaraan menyaksikan semua ini dengan kesedihan di matanya, tetapi dia masih menghunus pedangnya untuk menemuinya, menantikan kemunculan keajaiban. Tapi kebencian yang tak terhitung jumlahnya menghadapi pedangnya dan menembus ke dalam tubuhnya. Tubuh prajurit itu tiba-tiba menjadi keriput dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, benar-benar kehilangan kilaunya. Wajah muda di bawah helm itu langsung menjadi keriput dan rambut putih. Chang-Chang, tubuhnya membungkuk, vitalitasnya turun tajam, dan dia meninggal secara tragis di tempat. Melihat bahwa bahkan yang terkuat di pasukan tidak dapat melarikan diri, kepercayaan diri dari prajurit yang tak terhitung jumlahnya benar-benar hancur. Mereka tidak dapat memahami mengapa mereka tidak mati dalam darah pedang, tetapi jatuh dengan memalukan di tubuh roh yang marah. Tidak ada yang bisa menjelaskan semua ini, roh yang kesal bersiul dan melewatinya, dan para prajurit menjadi membungkuk dan gemetar satu persatu, dan sorot mata mereka berangsur-angsur redup. Satu demi satu, mereka menjadi tua dengan cepat, sampai hidup mereka habis, dan kemudian jatuh dari tunggangan mereka dengan buk, benar-benar tua dan mati, dan kebencian mereka yang tidak mau meledak. Hal yang sama berlaku untuk tunggangan mereka, tidak lagi kuat dan kuat, semuanya kurus, dan setelah beberapa saat, mereka pergi bersama tuannya. Tidak lama kemudian, hanya mayat yang tak terhitung jumlahnya yang tersisa di medan perang, yang mengerikan untuk dilihat. Adegan ini benar-benar menakutkan. Cara kematian yang aneh, begitu banyak kehidupan segar berubah menjadi debu dalam sekejap mata, dan benar-benar menghilang, membuat Xiao Yan dan yang lainnya merasa merinding. Di atas udara, wajah mengerikan itu tampak puas. Dia membuka mulutnya dan menyedot, semua kebencian yang tertelan di dalamnya, tetapi sosoknya tidak naik tetapi menyusut, dan perlahan-lahan mengembun menjadi sosok ilusi. Yang kuat kekuatan mengguncang ruang, berdiri. Penghinaan untuk melihat tulang mati yang tak terhitung jumlahnya di bawah, sosok ilusi melihat ke langit dan melambaikan tangannya sesuka hati. Di bawah mata Xiao Yan dan yang lainnya, semua mayat berkumpul bersama dan menumpuk menjadi tahta besar tulang putih. Darah menetes ke sungai. Sosok ilusi itu mengangkat kakinya sesuka hati, turun satu langkah, lapisan riak bergema di bawah kakinya, dan dia telah mencapai tahta tulang putih. Sosok ilusi itu duduk dan perlahan berbalik. Sepasang mata berwarna darah tampaknya telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, dan cahaya ilahi menusuk ke arah Xiao Yan dan yang lainnya. Cahaya ilahi di mata berwarna darah tampak nyata, dan semua orang merasakan sesak napas di dada mereka, dan mereka terkejut. Ketika mereka kembali, mereka menemukan bahwa jalur tulang putih telah berakhir, dan gambar-gambar ilusi di kedua sisi telah menghilang semuanya kembali normal. Apa yang mereka lihat, sebuah tahta besar tulang putih berdiri di kejauhan. Di atas tahta tulang putih, sesosok tubuh membelakangi Xiao Yan dan yang lainnya, menatap ke langit, pakaian putih bulannya berkibar tertiup angin, tetapi pakaian dan tubuhnya tampak sedikit ilusi dan tidak nyata. Sosok itu memiliki rambut hitam dan selendang, dan temperamennya tenang dan anggun, yang membuat orang tidak dapat mengasosiasikan dengan kengerian dan kegilaan yang telah mereka lihat di gambar sebelumnya. Semua orang bahkan memiliki ilusi bahwa mereka benar-benar dua orang. Tapi tahta tulang putih dengan darah yang mengalir di depannya, dengan jelas dan jelas mengatakan kepada semua orang bahwa yang ini pastilah yang memiliki wajah mengerikan di gambar itu. Sosok ilusi tidak bereaksi terhadap kedatangan Xiao Yan dan semua orang, masih menatap ke kejauhan, seolah menunggu sesuatu. Semua orang mengepalkan senjata mereka erat-erat, keringat mengalir dari telapak tangan mereka, tidak dapat memutuskan untuk sementara apa yang harus dilakukan selanjutnya. Di atas langit malam, bayangan-bayangan tiba-tiba muncul, secara bertahap datang dari langit, menembus malam abadi yang kacau. Bayangan berikutnya berlalu, kehampaan kacau balau, bulan merah menyala, menggantung tinggi di langit, semerah darah, cahaya bulan tidak lagi selembut air,
tetapi memandang dunia luas dengan acuh tak acuh. Bulan darah terdiam, dan tanahnya seperti es. Di bawah bulan darah, ribuan mil gobi, ribuan mil pasir kuning, dan gurun mati, langit kelabu dan gurun kuning timah membentuk garis, menunjukkan kehancuran. Sosok ilusi melihat bulan darah dan menghela nafas sedikit. Cahaya bulan yang dingin menyinari seluruh bumi, tetapi tampaknya itu tidak dapat bersinar melalui ribuan lapisan kerudung, dan itu tidak dapat mengusir kesepian dan kesepian yang menjadi miliknya. Apakah itu bayangan tunggal yang ditinggalkan oleh kehidupan tanpa akhir dan kekosongan tanpa akhir? Xiao Yan berpikir dalam hati. Bulan berawan dan cerah, dan orang-orang memiliki suka dan duka. Sosok ilusi itu mengulurkan jari-jarinya yang ramping, dengan kesedihan yang tak terbatas, dan menjatuhkan sebaris kata di langit malam, seperti seorang sarjana yang kesepian, dan kemudian dia perlahan berbalik. Ketika mata bersentuhan dengan semua orang, sosok ilusi itu berubah. Mata berwarna darah itu tiba-tiba dingin dan kejam, dan cahaya dingin berkedip, dan kesombongan yang gigih tiba-tiba meledak dari tubuh, menekan semua orang sedemikian rupa sehingga mereka tidak bisa bernapas. Temperamen yang sama sekali berbeda, begitu cepat berubah pada orang yang sama, mengejutkan semua orang hingga tercengang dan tidak bisa menutup mulut. Sosok ilusi itu duduk kokoh di singgasana tulang putih, seolah-olah dia adalah raja dunia. Dengan lambaian tangannya, roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul, berlutut dan menyembah. Udara dalam radius ribuan meter hampir padat, dan wajah menakutkan dari ribuan roh yang membenci ada di udara yang hampir nyata, menjadi lebih jelas, dan distorsinya sangat mengerikan. Sosok ilusi saat ini benar-benar layak untuk tahta tulang, seperti Lord of the White Legion yang sebenarnya, dan karakter kejam dalam gambar yang mengamuk dan menghancurkan langit. Adapun kesepian sebelumnya, mungkin 1000 tahun kesepian, atau mungkin 1000 tahun kesepian, siapa tahu. Xiao Shao, menurutmu apakah orang ini sudah lama berada di lingkungan yang keras ini dan mengalami gangguan mental? Xiao Zhan membungkuk dan berkata. Xiao Yan melihat ke samping ke arah Xiao Zhan, terdiam beberapa saat. Tempat ini awalnya sangat aneh. Semua orang berkeringat, hati mereka menegang, dan ekspresi mereka sangat serius. Ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Zhan, Ziying tertawa dengan puff, dan suasana tiba-tiba mereda. Pada saat ini, sosok ilusi di atas tahta tulang tenggelam. Dia menunjuk ke arah kerumunan dari jauh, dan suara rendah itu sepertinya terngiang di telinga semua orang. Setelah 50.000 tahun kesepian, seseorang akhirnya datang. Selamat datang di tanah kebencian. Cahaya bulan sangat indah malam ini, aku tidak tahu apakah itu keberuntungan atau kemalanganmu. Nada dari sosok ilusi tiba-tiba menjadi tergesa-gesa, dan setelah kehilangan ketenangan sebelumnya, itu menjadi sedikit bersemangat. Gila, Xiao Zhan membuat komentar kasar. Lagi, malam ini dan bahkan malam berawan, bulan darah menggantung di udara. Seperti kata pepatah, hal-hal ekstrim akan berbalik, dan itu hanya menekan tubuh Yin dari kursi ini, membuat kekuatan kursi ini jauh lebih sedikit dari biasanya. Ini kesempatan bagus untukmu. Suara sosok ilusi itu menjadi sedikit gelisah. Bangunlah. Namun, perawatan bulan darah juga merupakan malam yang tak terpadamkan untuk roh dan tulang yang kesal. Ini adalah kesedihanmu. Bunga bermekaran dengan darah di langit malam selalu menjadi hadiah terindah di bawah langit malam. Para tamu yang terhormat, apakah Anda siap untuk mendedikasikan hadiah ini untuk kursi ini? Datang dan cicipi perjamuan tentara mayat hidup di kursi ini. Matanya menjadi merah darah, dengan kegilaan akan darah. Putih dan merah selalu menjadi warna terindah di dunia. Legion tulang, patuhi panggilan leluhur roh-rohku yang membenci, persembahkan kesetiaanmu kepadaku, dan nyatakan penyembahanmu kepadaku dengan darah musuh. Suara bersemangat tiba-tiba berubah menjadi sangat serius, tanpa kemarahan dan prestise, dengan sikap seorang raja. Evaluasimu benar-benar relevan.
Xiao Yan menoleh ke arah Xiao Zhan dan berkata, leluhur arwah yang marah ini benar-benar gila. Terima kasih atas pujiannya. Xiao Zhan menerima pujian Xiao Yan sepenuhnya. Semua orang tidak pernah menemukan bahwa wajah Xiao Zhan tidak kurus, dan ketika kekuatannya meningkat, ada kecenderungan untuk menjadi lebih tebal dan lebih tebal. Kenapa wajahmu lebih mirip tameng? Ziying ingin mencubit wajah Xiao Zhan, tapi kakinya seperti ditarik oleh sesuatu. Melihat ke bawah, rambut Ziying berdiri, seluruh tubuhnya ngeri, dan dia melompat berteriak. Saya melihat kerangka putih yang tak terhitung jumlahnya berjuang untuk merangkak keluar dari tanah, tangan tulang ditarik tanpa sadar di samping kerumunan, rahang tengkorak membuka dan menutup, dan cahaya berpendar naik dari tulang, seluruh pemandangan tampak sangat aneh dengan teror. Ayo lompat ke udara, Xiao Yan mengingatkan dengan keras, dan kemudian dia menurunkan pinggangnya dan mengangkat lututnya, tulang dan sayapnya bergetar hebat, dan memotong bilah cahaya tajam yang tak terhitung jumlahnya. Jatuh sepotong besar. Segera setelah itu, Xiao Yan melintas di atas tanah dengan sekelompok kerangka lain dengan tangan terentang, sayap mereka berkibar, dan tubuh mereka sudah berada di udara. Melihat ke bawah, mereka melihat tulang-tulang putih yang tak terhitung jumlahnya bergoyang dari tanah. Wajah Ziying sudah pucat, dan Zenni juga mengulurkan tangannya yang ramping dan meraih lengan Xiao Yan, sedikit gemetar, dan alis semua orang berkerut. Angin puyuh bertiup di padang pasir, menggulung pasir kuning ke atas, dan tulang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tanah, seperti lipatan pasir dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya, dan seperti ombak beku, membentang sampai ke cakrawala hitam di kejauhan, di langit sambungan ke Arde masih belum terputus. Di malam yang gelap ini, kerangka pucat yang mengenakan baju besi compang camping, memegang pedang kuno, menatap orang-orang di atas. Tanpa fluktuasi kehidupan, bulan darah menyala dengan dingin, membuat kerangka itu tampak memiliki noda darah basah, yang mengejutkan. Xiao Yan melihat semua ini di udara, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat satu sama lain. Mereka merasa bahwa ini terlalu tidak nyata, dan sementara rahang mereka jatuh, mereka menunjukkan ekspresi cemas dan khawatir. Persetan, ada begitu banyak, rumah bordil menjual daging dan kamu menjual tulang. Xiao Zhan tidak bisa menahan diri lagi, dan dia meledak dengan bahasa kotor, yang langsung membuat semua orang ketakutan. Untungnya, meskipun ada banyak kerangka di bawah, mereka tidak sadar atau merasakan fluktuasi kehidupan. Seharusnya tidak sulit bagi kita untuk menangkap pencurinya terlebih dahulu. Lei Shaolong adalah yang paling berhati-hati, selalu membuat saran tepat waktu di waktu yang tepat. Dilihat dari fluktuasi Douqi dari leluhur roh yang membenci, itu harus menjadi kekuatan puncak bintang 6 Kaisar Dou. Jika Anda bisa mendekat, mungkin tidak terlalu sulit untuk menang. Bab 384. Namun, saran ini sudah terlambat untuk diterapkan, seperti sumpah pria dan wanita di bawah sinar bulan, yang begitu indah sehingga mempesona dan hancur dengan sangat cepat. Hantu, tubuh tulang putih telah disiapkan untukmu, mari kita cocokkan, dan kamu akan sekali lagi menciptakan mitos yang tak terkalahkan. Di tahta tulang putih, sidik jari leluhur roh kebencian berubah tajam, dan roh juang menyapu dari langit, dengan cepat mengembun menjadi tanda hijau di udara, dan menembus ke dalam tubuh roh marah yang berlutut. Rune memasuki tubuh roh yang marah, dan jeritan tajam bergema di bawah langit malam, dan roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju tubuh tulang putih yang tegak, linglung dan tidak sadarkan diri. Roh-roh yang membenci merasuki tubuh. Saya melihat lampu hijau berkedip di kepala kerangka yang berlubang, dua api hantu hijau menyala di rongga mata, dan tiba-tiba ada fluktuasi dalam hidup, dan kemudian, semua kerangka menendang kaki mereka dan bergegas masuk di udara, bilah tulang yang tak terhitung jumlahnya menebas Xiao Yan dan yang lainnya. Sosok ilusi di tahta tulang putih meredup untuk sementara waktu, dan tampaknya keterampilan bertarung yang aneh ini telah menghabiskan banyak semangat juangnya, tetapi seringai mencibir muncul di matanya,
seolah-olah dia telah melihat nasib Xiao Yan dan yang lain. Xiao Yan dan yang lainnya berada di udara, seperti ikan di dalam air. Kerangka putih yang tak terhitung jumlahnya melompat, bersilangan, seolah-olah dijalin menjadi jaring surga dan bumi, dengan cepat mengencang di udara. Semua orang akhirnya pindah, di lautan putih yang luas ini. Jika Xiao Yan dan yang lainnya adalah ikan, maka yang mereka tunjukkan saat ini adalah keganasan hiu. Xiao Yan melangkah maju dalam kehampaan seperti kilatan petir, matanya sangat tajam, dia menghindari cahaya pedang yang tajam, mengulurkan tangan, mematahkan pergelangan tangan kerangka itu dengan ledakan, dan mengambil pedang panjang berkarat itu. Dia meraihnya, kemudian menebasnya dengan backhand, cahaya pedang menyapu, dan dengan ledakan, sebuah kepala langsung terlempar. Sosok Zi Ying tidak dapat diprediksi, bilah tajam di tangannya bersinar dengan kecemerlangan dingin, dan semua senjata kerangka di sekitarnya terbang ke udara, dan kemudian bilah vertikal menebas, memotong kerangka menjadi dua bagian, dan kemudian mengguncangnya dengan keras, dan kerangka itu hancur berkeping-keping. Beberapa bagian jatuh ke udara. Lei Shaolong memunculkan sinar cahaya bintang, seperti sedikit cahaya bintang yang berkedip-kedip di malam hari, dan duri ganda dengan cepat menusuk sekelompok kerangka di tempat, dan semangat juang yang kuat mengguncang tulang lebih dari 10 meter dan kemudian jatuh. Kekuatan bertarung Xiao luar biasa, tubuhnya yang kuat sangat tidak normal, dan pukulannya lebih dari 10.000, menghancurkan semua kerangka yang mendekatinya. Gas beracun Nan Erming berguling dan berubah menjadi tombak perang, ujung tombak meletus dengan cahaya yang menyilaukan, menghancurkan kekosongan, dan langsung menembus kerangka jenderal yang mengenakan baju besi berat dan memegang perisai kuat di dadanya, dan kekuatan yang kuat membawa kerangka itu. Jenderal merobohkan jarak hampir 100 meter di belakangnya, dan bubuk tulang beterbangan di langit. Ketika kerumunan memasuki kelompok kerangka, itu seperti harimau turun dari gunung, dan tulang yang patah terbang kemana-mana. Sosok ilusi di kejauhan tidak tergerak oleh patah tulang yang terbang di depannya, karena dia jelas tahu bahwa di lautan kerangka, apa yang dihancurkan Xiao Yan dan semua orang hanyalah gelombang di antara ribuan gelombang, kecil dan tidak mencolok. Segera, Xiao Yan dan yang lainnya juga menemukan situasi ini dan mengubah strategi mereka dengan cepat, dari pembantaian satu orang menjadi kafan pertempuran kelompok. Beberapa orang membentuk lingkaran dari belakang ke belakang, bergema dari ujung ke ujung, dan keterampilan bertarung yang mereka tunjukkan membentuk benteng serba, dan serangan ribuan kerangka sekali lagi dikalahkan. Namun, sebelum badai, percikan hanyalah nada pertama dari pendahuluan, dan ombak yang mengikutinya adalah lagu tema yang sebenarnya. Kerangka padat melonjak, mengisi ruang di mana semua orang berada. Kerangka di tanah yang telah tersebar oleh semua orang, selama mereka tidak hancur, akan menyeret tubuh mereka yang rusak dan bergegas maju satu demi satu tanpa ragu-ragu atau tidak ada rasa takut sama sekali, tidak bisa dikatakan berani, hanya bisa dikatakan mati rasa, tetapi ketika emosi ini berkembang secara ekstrim menjadi teror. Xiao Yan mengayunkan penggaris seperti angin, niat membunuh bergoyang tertiup angin, api biru abu-abu melilit penggaris, menebas ruang di depannya. Namun, Xiao Yan segera menemukan bahwa sebelum bayangan kaki yang diayunkan sempat ditarik kembali, inci persegi dari area yang ditebas diisi oleh kerangka yang bergelombang. Kerangka yang lengan kirinya patah, lengan kanan terus menebas dengan tajam, kerangka yang kepalanya terpenggal, tombak di tangannya terus menusuk ke depan dengan bayangan tombak, seluruh tubuh hancur, hanya kerangka dengan kepala tumpul tetap, dan rahang dibuka dan ditutup naik turun masih harus menggigit misi terakhir. Ada perbedaan besar antara tidak sadar dan tidak takut akan hidup dan mati, yang satu menafsirkan keadaan, dan yang lain berfokus pada keberanian. Ketika gelombang kerangka dalam keadaan ini, dan ketika keadaan ini dibawa ke ekstrim, jenis muatan tanpa rasa sakit bisa lebih dari 100 kali lebih banyak daripada ketakutan akan hidup dan mati.
Jika Anda tidak takut hidup dan mati, setidaknya Anda masih memiliki rasa sakit. Jika Anda memiliki rasa sakit, Anda pasti akan merasa tumpul. Momen hidup dan mati adalah perbedaan antara hidup dan mati. Inilah penyangga, tetapi tanpa persepsi, bahkan buffer ini dirampas. Xiao Zhan melepaskan lengan yang terputus yang dia pegang ke tubuhnya, melihat lautan kerangka di bawah, dan mengambil napas dalam-dalam. Namun, kekuatan antara 3 bintang dan 4 bintang, tetapi sejumlah besar kerangka hanya membangun jembatan antara langit dan tanah. Dikelilingi oleh tulang-tulang putih, staf badai diangkat tinggi-tinggi, angin puyuh berputar-putar di sekitar kerumunan, menjatuhkan kerangka-kerangka itu ke tanah, dan menghancurkan tulang-tulang yang memasuki pusat ruang angin puyuh. Mengulurkan tangannya untuk menyikat sisa tulang dari rambutnya, Ziying mengerutkan kening pada Xiao Yan dan berkata, "Ini bukan cara yang tepat, kita akan ditelan oleh kerangka ini cepat atau lambat." Semua orang mengangguk. Tidak peduli seberapa kuat seekor gajah, ia tidak tahan melahap lautan semut. Semua orang tahu kebenaran ini. Tangkap pencurinya dulu, mungkin ini satu-satunya solusi. Lei Shaolong menggerakkan tangannya yang mati rasa, matanya seolah menembus lautan tulang yang tak terbatas dan melihat sosok yang kesepian dan gila itu. Saran Shaolong patut dicoba. Jenny mengikuti tatapan Lei Shaolong dan tidak melihat apapun kecuali kerangka yang mengerikan dan menakutkan. Kalau begitu coba saja. Xiao Yan melihat pasukan kerangka yang akan bergegas masuk keluar angin puyuh dan tidak lagi ragu-ragu. Pada saat beberapa kata ini, angin puyuh luar telah memenuhi tulang, dan angin tidak lancar karena ini, dan sekelompok besar kerangka yang melambaikan pedang patah bergegas masuk dari celah angin puyuh. Cahaya pisau menggosok udara dan membuat suara dengungan logam, energi pedang menembus angin puyuh dan membuat suara aliran udara yang tajam, dan rahang yang tak terhitung membuka dan menutup ke atas dan ke bawah untuk membuat suara, bang-bang, seperti kerangka semut, maju dalam kehampaan suara teredam rendah. Semua ini, dalam kehampaan yang gelap gulita, terutama membuat kulit kepala mati rasa. Adegan ini, meskipun sekilas, tidak akan terlupakan bahkan setelah 10 kehidupan. Ketika angin puyuh badai benar-benar musnah, Xiao Yan memimpin kerumunan keluar. Api surgawi Xiao Yan melambai penguasa kuno, dan api surgawi hijau menyebar di sepanjang tubuh penguasa. Tidak ada yang mewah, dan itu hanya menebas, menciptakan ruang terbuka di lautan kerangka. Api surgawi terus menebas ke depan, menghancurkan ratusan tulang, dan akhirnya menghancurkan kerangka jenderal ke udara sebelum berhenti. Pada tahap akhir Dou di bintang 3, kekuatan Xiao Yan memang telah meningkat ke tingkat yang baru, dan pukulan sederhana dan langsung seperti itu sangat kuat. Sayangnya, tidak peduli seberapa kuat serangannya, itu hanya seperti batu besar yang masuk ke dalam air. Hanya dalam beberapa saat, semua orang buru-buru melirik dan melihat tanah terpencil di bawah. Sebelum mereka menemukan tahta tulang, semua celah ditutupi oleh pasukan kerangka sebanyak koloni semut. Tentara kerangka tak berujung dengan cakar dan cakar benar-benar menghancurkan impian Xiao Yan untuk segera membuka jalan menuju tahta tulang. Meskipun kekuatan kerangka hanya antara 3 dan 4 bintang, tetapi ada yang tak terhitung jumlahnya, membunuh banyak orang, menekan napas semua orang, perasaan ini benar-benar terlalu sedih. Xiao Zhan akhirnya marah. Membunuh. Xiao Zhan berteriak, "Bunuh," seperti ledakan yang menggelegar, mengguncang langit. Terinfeksi oleh Xiao Zhan, kemarahan yang telah lama tertahan di kerumunan pecah sepenuhnya. Dou Qi menyapu, Lei Shaolong dan Blade Shadow Ziying, Qifeng Xiao Yan, Ring Blade Jenny, tombak Nan Erming, dan angin puyuh badai terjalin, mengumpulkan niat membunuh yang tak terbayangkan, membawa niat membunuh yang tak terbayangkan, diasah oleh kehidupan dan kematian yang tak terhitung jumlahnya telah menembus lapisan tulang, menghancurkan lapisan pertempuran Qi, dan mengaduk langit dengan momentum-momentum ke depan. Jika digantikan oleh monster biasa, saya khawatir saya akan terhalang oleh niat membunuh itu.
Sayangnya, yang semua orang temui adalah sekelompok legiun mayat hidup, sekelompok legiun tanpa emosi. Itu menembus lapisan demi lapisan, dan memotong batch demi batch, tetapi semua orang masih dikelilingi oleh kerangka di segala arah. Jatuh ke neraka tanpa batas. Dia menendang kerangka yang masuk dan mematahkan tulang rusuknya, berbalik dan menghancurkan tombak patah yang ditikam dari bawah dengan pukulan, ke samping menghindari bilah kapak yang datang secara diagonal, dan lengannya menyambar seperti kilat dan memutar tulang leher penyerang. Keringat orang banyak menembus pakaian. Itu menetes ke celananya, menetes ke udara, bercampur dengan tepung tulang, dan menjadi keruh. Saat semua orang bertarung, mereka mengisi mulut mereka dengan botol cairan semangat bening demi botol untuk memulihkan semangat juang mereka. Mereka tidak lagi tahu berapa banyak tulang rusuk yang mereka potong, berapa banyak kepala yang dihancurkan, dan berapa banyak tulang yang hancur. Berkeping-keping, niat membunuh berubah menjadi mati rasa tanpa batas, mengulangi setiap gerakan secara mekanis, dan lengannya sangat sakit sehingga sepertinya tidak dapat mengangkatnya lagi lain kali. Melihat kosong pada kerangka tak berujung di depan mereka, semua orang terengah-engah untuk sementara waktu dengan enggan, karena setiap napas dibawa dengan tepung tulang terbang, dan perasaan yang sangat menjijikkan membuat semua orang muntah berkali-kali. Tuan Muda Xiao, semua kerangka ini menjadi seperti sekarang ini karena kehadiran roh-roh yang membenci. Roh-roh yang membenci itu mungkin juga milik tubuh rohani jiwa. Jika tidak, bagaimana Anda bisa menerima kesadaran orang gila di bawah? Mengapa Anda tidak mencoba kekuatan jiwa Anda? Jenny telah memikirkan pertanyaan ini untuk waktu yang lama. Dia awalnya berpikir bahwa kerangka ini kebal terhadap keterampilan bertarung jiwa, tetapi apa yang salah dengannya? Dia akhirnya menemukan jawabannya. Ini tampaknya kerangka, tetapi mereka sebenarnya adalah roh yang membenci, hanya kebencian roh meminjam tubuh kerangka. Setelah memikirkan hal ini, dia segera memberi saran kepada Xiao Yan. Saran Jenny membuat Xiao Yan kembali sadar dari tebasan mekanis, matanya menyala. Dia awalnya berpikir bahwa kerangka tidak memiliki jiwa, tetapi setelah diingatkan oleh Jenny, hatinya tiba-tiba menjadi tercerahkan. Sama seperti pikiran Xiao Yan terganggu, beberapa tombak ditusuk secara diagonal, agresif, dan beberapa kerangka di sebelahnya juga menebas bagian belakang Xiao Yan, dan pisau patah berkarat itu meledak menjadi serangan bintang 4. Pertarungan berfluktuasi. Kurangnya rasa sakit kerangka dan kelicikan hantu membawa esensi taktik kerumunan sepenuhnya. Terburu-buru, Xiao Yan berbalik untuk menghindari tombak, tulang dan sayapnya menyebar, dan kecepatannya sangat cepat. Sebelum kerangka itu bisa bereaksi, tubuh yang rusak itu dibagi menjadi 4, dan Xiao Yan untuk sementara melarikan diri dari pengepungan. Zenny juga mengibaskan kerangka di sekelilingnya dan menyapu ke sisi Xiao Yan untuk melindungi Xiao Yan. Melihat Jenny, mengangguk sedikit, sidik jari Xiao Yan tumpang tindih satu sama lain, dan roh darah mengalir. Energi khusus bergabung ke langit dan bumi di sepanjang kekuatan jiwa. Melangkah dan melemparkan bayangan besar ke langit. Kerangka dengan perubahan mendadak mengangkat kepala mereka satu demi satu, dan api hijau bergetar di kepala pucat mereka, tampak sedikit takut dan gelisah. Mata melihat ke bawah dengan acuh tak acuh, raksasa itu tidak peduli dengan pedang yang tak terhitung jumlahnya yang melompat dan mengayun ke arahnya. Gelombang suara yang kuat keluar dari mulutnya, dan kemudian sosok besar itu secara bertahap menjadi tidak terlihat dan menghilang ke dalam kehampaan. Tapi gelombang suara itu tidak hilang, dan masih menutupi pasukan kerangka di bawah. Dan pada saat ini, sesuatu yang tidak bisa diharapkan Xiao Yan terjadi. Sungai kuning di atas langit benar-benar mengalirkan sinar cahaya, menyatu menuju gelombang suara, Huang Kuan Tianwu. Sinar cahaya mengelilingi gelombang suara dan dengan cepat bergabung, dan sepertinya tidak dapat dibedakan satu sama lain. Mungkinkah Huang Kuan Tianwu dan Sungai Kuning memiliki asal yang sama?
Xiao Yan menyaksikan adegan ini dengan kaget dan bingung, tidak dapat menebak alasannya. Faktanya, Xiao Yan sudah menebak bahwa itu hampir 10. Pencipta, Huang Quan Tianwu, terinspirasi oleh Huang Quan, dan menggunakan kekuatan jiwa untuk meniru kekuatan Sungai Huang Quan, dan keduanya dapat diintegrasikan satu sama lain. Meskipun, Sungai Mata Air Kuning, di sini bukanlah kekuatan murni Huang Quan di bawah 9 keheningan, akumulasi keluhan selama bertahun-tahun tidak boleh diremehkan. Sinar cahayanya terus-menerus diintegrasikan ke dalam gelombang suara, dan kekuatan gelombang suara segera menjadi lebih kuat. Kecepatan gelombang suara begitu cepat sehingga langsung memberi tekanan ke bawah dan menyebar ke jarak ribuan mil, dan kehampaan itu bergolak hebat. Pasukan kerangka yang diselimuti oleh gelombang suara semuanya membeku di tempat, senjata di tangan mereka mempertahankan sikap dipukul di udara, kaki yang terangkat juga berhenti di udara, dan rahang yang membuka dan menutup sepertinya didukung oleh yang tak terlihat. Dia dikurung dan tidak bisa lagi bergerak. Pada saat ini, waktu seolah berhenti. Di Legiun Kerangka, lampu hijau di kepala berkedip dan menghilang, dan tidak ada kehidupan. Bagi mereka yang berada di bawah puncak 4 bintang, lampu hijau di kepala bergetar dan bergegas keluar, berlarian kemana-mana, tidak lagi sekuat seperti sebelumnya. Itu menjadi sangat redup. Di puncak bintang 4, itu adalah momen yang mengejutkan. Lampu hijau berkedip untuk sementara waktu, dan itu melanjutkan tindakan setelah beberapa saat. Senjata di tangan mengenai sesuai dengan yang sebelumnya. Blok bermata dua Ziying, bila tajamnya tak terkalahkan, dan memotong semua senjata yang diserang. Sedikit rona muncul di wajah kecilnya, merasakan ruang terbuka di sekitarnya, dan senyum manis jarang muncul. Semua orang melihat pemandangan ini dengan takjub, melupakan kegembiraan. Jelas mereka belum pulih dari keterkejutan, dan bahkan Xiao Yan sedikit terpana. Kekuatan Huang Quan Tianwu begitu kuat untuk pertama kalinya. Mungkin itu karena kekuatan Xiao Yan meningkat setelah dia dipromosikan. Mungkin itu adalah integrasi Sungai Huang Quan, atau atributnya saling menahan. Tapi tidak peduli apa, di depan Huang Quan Tianwu, itu adalah pertama kalinya Legiun Kerangka dikalahkan dengan cara ini. Tentara kerangka yang tidak terpengaruh di kejauhan menatap kosong ke ruang terbuka di samping Xiao Yan dan yang lainnya, dan segera mereka semua bergegas, menginjak-injak kehampaan dengan kecepatan yang konsisten. Tombak dan pedang yang tak terhitung bertabrakan, dan aura pembunuh menyelimuti bidang sekitarnya. Keberhasilan satu pukulan meningkatkan kepercayaan diri Xiao Yan. Jejak tangannya berubah terus-menerus, dan Huang Quan Tian Fury terus ditampilkan, berkomunikasi dengan Sungai Huang Quan di atas langit. Kekuatan jiwanya seperti banjir besar, menyelimuti semua kerangka di dalamnya. Tidak ada ketegangan, kerangka besar itu jatuh ke tanah seperti nasi yang dipotong, dan kerangka tingkat rendah menghapus kecerdasan mereka di tempat. Roh-roh dendam yang selamat melarikan diri kemana-mana, dan raungan marah menembus gendang telinga, tetapi mereka masih melarikan diri. Tidak dikelilingi oleh kerumunan, hanya kerangka tingkat tinggi yang selamat, tetapi lautan tengkorak, yang semakin kecil, perlahan-lahan kehilangan kekuatannya. Bab 385. Merasakan kematian yang akan segera terjadi, leluhur roh yang membenci menatap Xiao Yan dan semua orang, dan tertawa terbahak-bahak. Tahta tulang putih mekar dengan pesta semangat juang dalam tawa histerisnya. Sosok ilusi yang duduk di tahta tulang sepertinya merasakan segalanya. Dia tidak bisa menahannya lagi. Dia berdiri dengan sapuan, dan telapak tangan yang menekan tahta tulang terbanting keras, bang. Dengan ledakan keras, sandaran tangan tahta tulang hancur, dan pecahannya berserakan. Kemarahan yang tak terkendali muncul di wajah mengerikan leluhur roh yang membenci, dan sepasang mata berwarna darah tiba-tiba muncul, melewati kehampaan, dan menggantung tinggi di atas kepala Xiao Yan dan yang lainnya. Sepasang mata berwarna darah ini memiliki kekuatan sihir yang menggetarkan jiwa, meskipun melayang di udara, tampaknya mampu
menembus tubuh semua orang dan menghalangi jiwa semua orang yang menyeramkan. Hanya kekuatan jiwa Xiaoyan yang cukup kuat, dan dia tidak terlalu terintimidasi daripada yang lain. Dia berbalik dengan dingin, menunjukkan senyum mengejek, dan menatap matanya yang berdarah. Mata berwarna darah diprovokasi, dan matanya tiba-tiba menjadi gelap, menjadi lebih dan lebih kegilaan yang melahap darah. Pencegahan jiwa yang kuat menyebabkan mulut Xiaoyan sedikit berkedut. Xiaoyan mengertakkan gigi dan diam-diam menjalankan seni roh darah, merasa bahwa tekanannya sangat berkurang. Hahaha, anak muda, kekuatan jiwa yang begitu kuat, berbagai keterampilan bertarung jiwa. Jika kamu melahap kekuatan jiwamu, itu akan sangat bermanfaat bagiku. Suara serak leluhur roh yang marah sepertinya terngiang di telinga semua orang. Kata-kata, berbagai keterampilan bertarung jiwa, jatuh ke telinga Xiaoyan, dan Xiaoyan tidak bisa menahan napas lega. Kata-kata ini setara dengan mengakui kekuatan, Huang Kuan Tianwu, milik Xiaoyan. Dengan kata lain, leluhur hantu tidak akan sebodoh itu untuk terus mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan jiwa untuk memanggil kerangka yang tak terhitung jumlahnya. Dan inilah yang ingin dicapai Xiaoyan. Hati Xiaoyan sangat gembira, tetapi wajahnya yang agak pucat tidak berani menunjukkan ekspresi sedikit pun, karena saat ini kekuatan jiwa Xiaoyan telah ditarik, dan lautan kesadaran jiwa terkoyak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, dan robek. Doki dapat dipulihkan dengan pil obat, tetapi kekuatan jiwa tidak, dan hanya dapat dipulihkan perlahan seiring waktu. Xiaoyan menggertakkan giginya, mengambil napas dalam-dalam, menahan seruan rasa sakit yang hampir tak tertahankan, dan langkah kakinya terasa sembrono, tetapi di bawah dukungan Tianhuo Gugu, dia tidak berani, dan dia tidak menunjukkan kelainan sedikit pun. Sekelompok sampah. Tiba-tiba, ada raungan dari leluhur roh-roh yang membenci, lampu hijau bergetar di pasukan kerangka padat di gurun yang tak berujung, dan roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya membuat suara mendesis rendah untuk menyerah dan memohon. Nenek moyang roh yang membenci menyipitkan mata, dan sidik jari tangannya berubah secara drastis. Lampu hijau di tengkorak yang tak terhitung jumlahnya langsung ditarik menjauh dari kerangka dan terbang menuju leluhur roh yang membenci. Tulang-tulang roh kebencian yang hilang tidak berwujud dan tidak bernyawa, berdiri dalam keadaan linglung, tidak lagi menjadi ancaman bagi Xiaoyan dan yang lainnya. Semua orang tiba-tiba menghela nafas lega, semuanya lega, jari kaki mereka lemah, dan mereka hampir jatuh. Xiaoyan telah mati-matian bersikeras, tidak membiarkan dirinya menunjukkan jejak kelelahan. Apa yang dia pertaruhkan adalah ketakutan leluhur roh kebencian dari kekuatan jiwanya. Jelas, Xiaoyan membuat taruhan yang tepat. Masalah ini sangat berbahaya, jika leluhur roh kebencian sedikit sabar dan menunggu lebih lama lagi, akhir dari semua orang dapat ditulis ulang. Memikirkan hal ini, punggung Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan dingin yang menusuk. Jangan terlalu senang. Mari kita coba 18 formasi roh darah yang aku tempa dengan roh yang membenci. Sudut mulut leluhur roh yang marah tiba-tiba memicu sentuhan pemberontakan. Saya melihat bahwa dengan berkumpulnya dendam dan roh-roh yang membenci, 18 spanduk berwarna darah muncul dari udara tipis di singgasana tulang, dan spanduk itu naik ke langit seperti pilar yang menopang langit, berdiri di bawah langit. Leluhur roh yang membenci, yang berada di tengah tahta tulang, dengan cepat membuat sidik jari yang koheren, menuangkan aliran energi pendendam dan kekuatan jiwa yang stabil ke dalam formasi. Di bawah formasi ini, tidak pernah ada orang yang hidup. Sebelumnya sama, dan setelah itu akan sama. Kata-kata leluhur roh yang membenci itu keras dan keras, dengan kepercayaan diri yang gila. Sebelum Xiaoyan dan yang lainnya bisa menarik napas dalam-dalam, saraf mereka yang sedikit rileks kembali menegang. Di kejauhan, berpusat pada leluhur roh yang membenci, 18 tiang bendera besar berwarna darah telah mencapai ribuan kaki. Pada saat ini, langit bukan lagi langit asli, dan bumi bukan lagi bumi sebelumnya.
Semua orang berdiri di tempat yang sama dan tidak bergerak sama sekali, tetapi mereka merasa seolah-olah berada dalam bendera yang bergolak. Hanya ada sepetak merah darah di langit dan tanah. Itu seperti gelombang darah mengerikan yang mendidih. Tidak, itu menjijikkan. Xiao Yan melihatnya dengan saksama, dan bendera darah itu ternyata terkondensasi dari arwah yang tak terhitung jumlahnya. Kerumunan tidak berani bertindak gegabah, sehingga mereka hanya bisa membentuk lingkaran ketat, waspada terhadap gerakan di sekitar mereka, siap untuk bertahan dari kemungkinan situasi kapan saja. Dengan mengorbankan vitalitas roh-roh yang membenci, memanggil roh jahat darah bumi, dan mencapai formasi roh darah tertinggi. Merupakan kehormatan bagi Anda bahwa Anda dapat menikmati formasi ini. Hahaha. Suara leluhur roh yang marah yang tak terkendali tiba-tiba datang dekat dan jauh, dan tidak mungkin untuk melacaknya. Kita harus menghadapi situasi yang aneh dan penuh kebencian ini dengan hati-hati. Perisai emas menyala sejak lama, menyelubungi semua orang, selalu melolong impulsif, menatap sosok ilusi leluhur yang berkedip-kedip di tengah formasi, mengerutkan kening dengan erat, dan menunjukkan ketenangan dan ketenangan yang langka di wajahnya. Semua orang melihat formasi roh darah yang kacau, tanpa kejutan sedikit pun karena kata-kata leluhur roh yang marah, diam-diam menunggu pertempuran yang menentukan yang akan datang. Pada saat ini, di samping semua orang, roh-roh jahat yang terbang dalam lapisan darah ada di mana-mana, dan bendera 18 tiang menjadi hanya terlihat samar-samar, tampaknya berada dalam jangkauan, tetapi tampaknya di luar jangkauan. Ini aneh kontras visual yang dibuat Xiao Yan mengerutkan kening dalam-dalam. Bendera pertama dipindahkan, pisau darah dikorbankan ke langit. Teriakan marah dari leluhur roh yang membenci datang dari formasi roh darah. Kemudian, bendera darah dikibarkan, dan roh kebencian yang tak terhitung jumlahnya diubah menjadi pedang raksasa. Mereka menebas dari langit, dan cahaya pedang yang tajam menyinari Xiao Yan, dan yang lainnya pipinya, seperti sambaran petir di langit, langsung disayat. Pedang itu ganas, secepat meteor, dan embusan angin yang dibawanya mengacak-acak rambut panjang semua orang, tapi itu tidak bisa mengacak-acak hati mereka yang sekeras batu. Huang Kuan marah. Xiao Yan mengelus tangannya perlahan dan penuh semangat, menahan perasaan lemah yang disebabkan oleh mengeringnya lautan kesadaran, dan melancarkan serangan. Raksasa setinggi 10.000 kaki melangkah keluar lagi, membangkitkan air sungai mata air kuning, dan berguling ke arah pisau raksasa itu. Xiao Yan menghela nafas ke dalam, meskipun tidak ada kerangka seperti laut, tetapi roh kebencian yang tak terhitung jumlahnya dipertukarkan. Semua orang mengeluarkan seruan kaget serempak. Namun, dalam sekejap mata, Huang Kuan Tianwu, yang baru saja tidak bisa pergi kemanapun, bertemu dengan pedang raksasa, tetapi itu seperti daun yang jatuh ke air secara tidak sengaja, riak, bayangan menghilang dalam kehampaan, dan semuanya kembali tenang. Segera setelah itu, embusan angin datang, pisau jatuh lebih cepat, dan angin menjadi lebih kencang. Kenapa? Semua orang bingung. Baru saja, Legiun Kerangka masih berurusan dengan Huang Kuan Tianwu, Yuru seperti angin musim gugur menyapu dedaunan. Tidak hanya tidak berdaya, tetapi tampaknya rentan. Di antara guncangan, pedang mendekat. Saya datang. Xiao Zhan bergerak tiba-tiba, melangkah maju dalam kehampaan, cahaya keemasan menyusut dengan cepat, berubah menjadi lapisan baju besi dan menutupi tinju yang kaku, dan tinju yang berat menghantam, bertabrakan dengan pisau raksasa, dan membangkitkan cahaya keemasan berwarna darah di langit. Bang! Ada suara teredam berat, dan dalam sekejap, cahaya dan bayangan menghilang. Xiao Zhan mundur 7 langkah berturut-turut, dan di sepanjang bekas pisau, pelindung lengan membuat suara, mencicit, pecah, menyebar dan menyebar, retak sepotong demi sepotong, berubah menjadi potongan-potongan dan menghilang di udara. Pada saat yang sama, pisau darah juga perlahan hancur, berubah menjadi sepotong kebencian dan meleleh menjadi formasi roh darah. Hahaha, ini baru permulaan.
Keributan gila leluhur roh yang membenci bangkit kembali, bercampur dengan penghinaan yang sombong. Sial, kamu memiliki kemampuan untuk maju. Xiao Zhan meraung tak terkendali, dan suara kemarahan memekakkan telinga. Anak muda, meskipun kekuatan jiwamu cukup kuat, itu masih angan-angan untuk menerobos roh kebencian yang telah menutupi yin qi berdarahku yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Kamu mati saja dengan patuh. Cukup arogan. Jenny mau tak mau menyela, menyisir rambutnya yang acak-acakan dengan tangannya yang halus, memperlihatkan wajahnya yang cantik. Dia menoleh dan menatap cemas pada Xiao Yan, yang wajahnya membiru dan putih. Dia mengerti kekhawatirannya, tapi dia tidak ada hubungannya dan sangat cemas. Merasakan tatapan Zenny, Xiao Yan sedikit mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyuman yang dipaksakan. Kekuatan jiwa tidak berguna, jadi bagaimana cara mematahkan formasi roh darah ini? Melihat formasi berdarah dari roh-roh yang membenci, Xiao Yan jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Bendera kedua bergerak, pistol darah keluar dari lubang. Tanpa waktu untuk bernafas, gerakan kedua leluhur roh yang membenci telah mengikuti satu demi satu. 18 bendera berwarna darah berguling keras seperti banjir, dan 18 tombak darah berubah posisi secepat kilat, berkedip dan menghilang, melewati lapisan darah dan menusuk semua orang. Pada saat yang sama, tersembunyi di dalam darah di langit, raungan tajam dan melengking dari roh-roh yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terdengar, mengganggu pikiran semua orang. Bendera darah melambai, dan ujung tombaknya menari, seperti huruf ular dari ular berbisa, memancarkan cahaya yang tajam, begitu fleksibel dan cepat sehingga orang tidak dapat mengetahui kebenarannya. Hah! Suara siulan tiba-tiba terdengar, Xiao Yan belum menjawab, ujung tombak berdarah sudah menembus pakaiannya, dan itu menuju dadanya. Hati-hati! Lei Xiaolong dan Zi Ying telah siap untuk waktu yang lama, dan pada saat yang sama mereka dikejutkan oleh kecepatan tombak darah. Pedang telah terhunus, dan sosok itu menghilang, berkedip di depan Xiao Yan, hanya menyisakan dua afterimages di tempat. Sosok kokoh dan bilah tajam hanya memblokir serangan tombak, dan kemudian mengambil keuntungan dari tren, dengan cepat memotong 18 tombak. Bang bang bang, 18 tombak berwarna darah itu seperti 18 naga yang marah, menyerang Lei Xiaolong dan Zi Ying dengan kejam seolah-olah mereka sedang melahap darah. Dahi Lei Xiaolong dan Zi Ying mengeluarkan butiran besar keringat, wajah mereka menjadi pucat dan pucat, tangan yang menggenggam pedang ditutupi dengan urat biru, dan ada suara ketukan keras di antara gigi mereka. Mereka akan segera tidak dapat bertahan. Semua orang buru-buru menunjukkan senjata mereka dan membentuk serangkaian sidik jari yang mempesona, siap untuk mendukung. Pada saat ini, bang! Langit yang dipenuhi kabut darah tiba-tiba meledak, dan keduanya mencoba yang terbaik untuk meledakkan semangat juang yang kuat. Tombak darah terakhir melintas, dan gelombang panas bergegas pergi dan berlalu dengan cepat.